Kesempatan kembali kepada kita untuk bertemu di acara Hope Channel mendengarkan firman Tuhan. Beberapa alasan mengapa orang mencari Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan oleh karena mereka ingin berdoa memohon berkat. Alasan yang lain karena mereka mau supaya mereka selamat. Alasan yang lain karena mereka mau supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan beberapa alasan yang lainnya. Namun, di antara beberapa alasan itu ada satu alasan yang terpenting. Mengapa kita mencari Tuhan yang sebenarnya? Salah satu alasan itu adalah supaya nama kita tertulis di dalam kerajaan surga. Tuhan mengatakan bahwa ketika kita melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini, dikatakan bersukacitalah jika namamu tertulis di dalam kerajaan surga. Di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-20. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah nama kita sudah tertulis di sana atau memang sudah digantikan dengan nama orang lain? Siapa tahu saudara-saudara, nama kita sudah ditulis, kita beranggapan bahwa nama kita telah ditulis di sana, tetapi ternyata telah digantikan oleh nama yang lainnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya memiliki beberapa pengalaman. Pernah suatu saat ketika kami tamat SMA, kami melihat pengumuman siapa-siapa nama mereka, nama yang tertulis untuk dinyatakan lulus atau tidak. Pada saat kami pergi ke sana, saudara-saudara, lalu ternyata ada 2 orang teman kami, namanya tidak terlihat di dalam papan pengumuman. Lalu apa yang terjadi? Mereka sangat kecewa. Mereka menangis. Mereka berteriak, mereka marah oleh karena mereka tidak mendapati nama mereka tertulis dalam papan pengumuman tersebut. Padahal mereka sudah mengorbankan segala-galanya. Mereka sudah memberikan waktu, mereka telah belajar, mereka telah berupaya semaksimal mungkin. Tapi ternyata nama mereka tidak tertulis di sana. Saya pernah melihat seorang anak kecil, betapa ia sangat menangis ketika ia didaftarkan oleh mamanya untuk ikut dalam program olahraga. Tapi ketika mereka pergi ke sana, ternyata mereka datang terlambat. Sehingga nama itu digantikan dengan nama orang lain. Pada saat mereka tiba di tempat, apa yang terjadi dengan anak ini? Ia melihat namanya telah digantikan dengan orang lain. Dia menangis, ia mempersalahkan ibunya kenapa dia terlambat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada yang mengakui bahwa ia adalah umat Allah, mungkin saja Anda berpikir bahwa nama kita tertulis di sana. Tapi kita perlu untuk mencek kembali apakah nama kita masih tertulis di sana atau tidak. Saya ingin membawa satu kisah pengalaman bangsa Israel ketika bangsa Israel, umat-umat Tuhan yang mengatakan diri mereka bahwa mereka adalah umat Tuhan. Namun ada nama yang telah digantikan di sana. Saudara, saya mengajak saudara, bila mana pada saat ini saudara dekat dengan Alkitab saudara, ambil Alkitab saudara dan mari kita membaca sama-sama Alkitab ini. Karena firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini pasti membuat satu janji, memberikan satu janji kepada kita, mengingatkan kita kembali
bahwa bersama dengan Tuhan, maka nama kita pasti akan tertulis di dalam kerajaan surga. Saya ingin mengajak saudara, kita baca di dalam Kejadian pasal 49, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Kalau kita melihat saudara-saudara, apa yang tertulis di sana, itu adalah ke-12 nama anak Yakub. Di antaranya ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda, ada Zebulon, ada Isakar, ada Dan, Gad, Aser, Naftali, Yusuf, Benyamin. Ke-12 nama ini, saudara-saudara, ini nama-nama anak Yakub yang diberkati oleh Yakub. Tetapi Allah mengatakan bahwa ke-12 nama ini mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya. Tetapi kalau saudara bisa membandingkan hal ini dalam buku Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6, kita bisa bandingkan ada 12 nama suku bangsa Israel di sana. Tetapi saudara-saudara, dari Kejadian pasal 49 tadi, ada satu nama yang hilang di sana dan digantikan dengan nama yang lain. Saudara boleh melihat Wahyu pasal 7 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Kalau saudara membandingkannya, pertanyaannya adalah, di dalam buku Wahyu pasal yang ke-7 itu, nama siapakah yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita pasti dapat menemukan jawabannya. Dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudara, nama yang tidak termasuk dalam pemateraian terakhir itu adalah suku Dan. Siapa yang menggantikan nama suku Dan? Dia digantikan oleh Manase. Pertanyaannya adalah, mengapa bukan Efraim? Mengapa Manase yang menggantikan? Baik, mari kita lihat. Mengapa nama Dan ini, suku Dan ini tidak tertulis di dalam pemateraian terakhir? Beberapa alasan mengapa nama mereka tidak tertulis di sana. Kalau misalnya saudara boleh membaca latar belakangnya, Yosua pasal 19 ayat yang ke-40 sampai ayat 48. Dan saudara boleh bandingkan itu dalam buku Hakim-Hakim pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Pada saat pembagian wilayah suku-suku bangsa Israel, mereka sudah mendapatkan wilayahnya masing-masing. Tetapi sayang sekali saudara-saudara, suku Dan mendapatkan hanya sedikit bagian wilayah saja. Ia berdekatan dengan Manase bagian atas, Efraim bagian bawah, dan kemudian paling bawah dia adalah Dan. Tetapi karena mereka kehilangan wilayah mereka, tidak muat mereka karena mereka bertumbuh, pada akhirnya dalam Hakim-Hakim 18 mengatakan mereka pergi mencari wilayah baru. Pada saat mereka mencari wilayah baru, mereka mengutus 5 orang untuk pergi menjelajahi semua daerah. Dan 5 orang itu telah mendapatkan satu tempat yang disebut dengan kota Lais. Kota Lais ini saudara-saudara, kota yang terkaya. Mereka makmur, mereka tentram, mereka adalah orang-orang hebat pada saat itu. Tetapi karena ketentraman ini membuat 5 orang yang diutus oleh suku Dan itu tertarik untuk masuk ke sana. Pada saat mereka kembali, mereka memberitahukan kepada tua-tua suku Dan. Lalu apa yang terjadi di sana? Mereka mengerahkan pasukan saudara-saudara. Sebelum mereka menyerang kota Lais, mereka melihat ya, dan di tengah-tengah perjalanan mereka melihat ada seorang Lewi ya, yang telah diangkat untuk menjadi imam. Lalu ada patung pahatan yang dibuat di dalam rumah itu. Saudara-saudaraku yang terkasih,
orang-orang suku Dan mengambil orang Lewi itu dan mereka mengatakan kepadanya, jadilah imam bagi kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ternyata pada saat mereka menaklukkan Lais itu, kalau buku Yosua mengatakan Lasem, mereka mendirikan patung di sana. Alkitab mencatat, saudara-saudaraku, Alkitab mencatat bahwa sampai kepada masa pembuangan mereka menuju ke kota Babylon, mereka membuat patung di dalam kota mereka. Dan itulah yang menyebabkan, salah satu penyebabnya, mengapa nama mereka tidak tertulis di sana. Apalagi yang membuat mereka tidak tertulis namanya? Alasan yang kedua, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mereka sengaja membelakangi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak percaya kepada pemeliharaannya. Mereka lebih percaya kepada apa yang mereka pikirkan setiap hari. Yang ketiga, mereka tidak lagi percaya kepada nabi-nabi yang telah diangkat oleh Tuhan sendiri, imam-imam yang diangkat oleh Tuhan sendiri, tetapi mereka mengangkat bagi diri mereka sendiri nabi-nabi sesuai dengan hati mereka, kemauan mereka, supaya mereka bisa kontrol nabi ini atau imam ini, sehingga mereka jauh daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sering mematuk orang lain. Demikianlah Kejadian pasal 49. Yakub mengatakan berkatnya kepada Dan. Dia mengatakan kepada Dan bahwa Dan sering mematuk saudaranya. Yang kelima, kalau di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 18 ayat yang ke-30 dikatakan, mengapa nama mereka digantikan oleh nama yang lain? Karena mereka sengaja berbuat dosa serta menyakiti hati Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan. Lalu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya di dalam pemateran terakhir, buku Wahyu, nama mereka tidak tertulis di dalam pemateraian. Digantikan dengan nama Manase. Pertanyaannya adalah, kalau saudara membaca kembali di dalam buku Kejadian pasal 48, ada dua orang nama anak Yusuf, Efraim dan Manase. Efraim, saudara-saudara, dia adalah anak sulung dari Yakub. Sementara Manase adalah adiknya. Pada saat Yakub memberkati mereka, menurut kebiasaan bahwa berkat utama itu diberikan kepada anak sulung. Tetapi apa yang terjadi? Yakub menyilangkan tangannya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan sangat berkenan kepada Efraim. Di dalam Mazmur pasal 108 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Efraim adalah pelindung kepalaku. Tuhan katakan itu, Efraim adalah pelindung kepalaku. Di dalam buku Mazmur pasal 60 ayat yang ke-7, Efraim topi bajaku. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-9, Efraim adalah anak kesayangan Tuhan. Efraim adalah putra sulungku. Ini artinya bahwa Efraim ini adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Suku ini adalah suku yang sangat diperhatikan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi ternyata saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat yang ke-67, sekalipun Tuhan mengatakan Efraim itu adalah bajanya, topi bajanya, Efraim itu adalah anak sulungnya, tetapi sangat disayangkan sekali.
Dalam kitab Mazmur pasal 78, ayat yang ke-67, Tuhan katakan, Allah tidak memilih suku Efraim. Sekali lagi, Allah tidak memilih suku Efraim. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak dipilih oleh Tuhan? Bukankah ia telah mengatakan bahwa Efraim itu adalah anak kesayangannya? Bukankah ia telah mengatakan bahwa ia adalah topi bajanya? Tetapi ternyata, saudara-saudaraku, Allah tidak memilih suku Efraim. Beberapa alasan yang kita dapatkan, saudara-saudara, mengapa nama mereka juga tidak tertulis di dalam pemateran terakhir buku Wahyu pasal yang ke-7 itu. Yang pertama, kalau kita selidiki Alkitab kita dalam 2 Tawarikh pasal 30 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, suku ini salah satu alasan mengapa mereka tidak tertuliskan nama mereka, karena mereka memiliki sifat mementingkan diri. Mereka suka mengolok-ngolok. Kalau di dalam 2 Tawarikh pasal 30 ayat yang ke-9 dan 10, mereka katakan, Alkitab katakan, ini alasan yang kedua, mereka tidak menyukai kegiatan-kegiatan ibadah dalam kehidupan mereka. Inilah yang menyebabkan Efraim ini tidak tertuliskan namanya dalam pemateraian terakhir. Tidak dimateraikan oleh Tuhan. Lalu, dalam Alkitab Hosea pasal 5 ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan bahwa mereka sering bersekutu dengan berhala-berhala. Saudara-saudara, bersekutu dengan berhala artinya mereka menduakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi itu, Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Hosea pasal 5 ayat yang ketiga, mereka juga menajiskan diri mereka. Artinya mereka bercampur dengan orang-orang yang tidak takut dengan Tuhan pada saat itu. Sehingga pada saat yang sama mereka menajiskan diri mereka sebagai umat Allah yang telah dikhususkan oleh Tuhan. Mereka belajar untuk mengejar kesia-siaan dalam kehidupan mereka. Hosea pasal 6 ayat yang ke-10 mengatakan mereka bersundal. Artinya, saudara-saudara, dalam ibadah-ibadah mereka, liturgika ibadah mereka, mereka mencampur adukan dengan liturgika dunia. Sehingga mereka bersundal di hadapan Tuhan. Mereka juga selalu merancang kejahatan. Ya. Mereka merencanakan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan mereka. Kalau Yesaya mengatakan dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-8, mereka congkak hatinya. Mereka sombong, mereka angkuh, tidak peduli lagi dengan orang lain. Orang sombong, saudara-saudara, dia mengatakan kepada dirinya bahwa dia adalah orang yang kuat sehingga ia tidak membutuhkan lagi orang lain yang menolongnya. Lalu Hosea pasal 8 ayat yang ke-11. Mereka memperbanyak mesbah-mesbah lain sehingga mereka berdosa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa alasan ini membuat Allah tidak memilih mereka di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, seringkali pengalaman ini menjadi pengalaman kita juga. Sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus, kita mengakui bahwa diri kita adalah orang Kristen yang sejati. Kita mengakui diri kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi kita sama dengan suku Dan. Kita hampir sama dengan Efraim yang suka tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak menuruti Allah.
kita tidak menuruti perintah-perintahnya, kita menganggap bahwa diri kita adalah orang hebat, padahal sebenarnya Allah mau kita untuk mengasihinya. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini? Apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Kebutuhan terbesar kita melihat gejolak dunia ini saudara-saudara. Jawaban kehidupan kita yang utama adalah dengan kita mencari Tuhan. Karena kita harus yakin bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita penjagaan dan pemeliharaan dalam kehidupan di dalam dunia ini. Setelah Tuhan membuat dirinya ditemui dan kita memiliki hati untuk mencarinya, saudara-saudara, yang diharapkan oleh Tuhan yang lainnya adalah menuruti firman Tuhan. Pada saat kita menuruti firman Tuhan, saudara-saudaraku, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintah-perintahku. Lalu yang kemudian, yang ketiga saudara-saudara, apa yang diinginkan oleh Tuhan? Agar nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah setelah kita mencari Tuhan, menuruti firman Tuhan, maka kita harus memiliki kehidupan yang disucikan. Bagaimana kita disucikan? Kita dapat disucikan melalui belajar firman Tuhan, fellowship dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersahabat dengan semua orang. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Ya, hiduplah di dalam roh. Hidup di dalam roh saudara-saudara, mempraktikkan apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup dalam roh adalah hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang lain, menyenangkan tetangga, menyenangkan hati suami, menyenangkan hati istri, hidup menyenangkan hati anak-anak, sehingga itu menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Allah di surga. Itulah sebabnya ia katakan di dalam ayat yang ke-24 dalam Galatia pasal 5 itu, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Saudara-saudara, orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang meninggalkan semua keinginan-keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging adalah keinginan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Keinginan yang bertentangan dengan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu adalah keinginan daging. Kalau Tuhan katakan bersabar, maka jangan kita menjadi pemarah. Karena menjadi pemarah itu artinya bahwa kita menjadi hidup di dalam daging. Jangan membenci orang. Tuhan katakan kasihilah sesama manusia. Tetapi jika kita masih membenci saudara kita, membenci orang lain, itu artinya kita masih hidup di dalam keinginan daging. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang lain? Yang keempat, cintailah firman-Nya. Cintailah firman-Nya. Orang yang sering mendekatkan dirinya kepada Tuhan, maka ia akan setiap hari diperbaharui oleh firman itu sendiri. Karakternya akan menjadi berkarakter seperti Kristus Yesus. Menjadi berkarakter sama dengan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan. Oleh sebab
itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, cintailah firman-Nya, belajarlah Alkitab. Setelah belajar Alkitab, pahami saudara-saudara, hayati, lalu saksikan itu kepada semua orang bahwa Allah kita yang kita sembah itu, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita itu adalah Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam dunia ini. Baru yang kelima yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita, setialah pada janji firman-Nya. Setialah kepada janji firman-Nya. Ayat yang paling terakhir, Yesekiel pasal 18 ayat yang ke-9. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada pada saat ini, saya rindu ayat yang terakhir ini saudara bisa hafalkan, bisa renungkan, bisa menjadi motivasi dalam kehidupan kekristenanmu dimanapun Anda berada pada saat ini. Yesekiel pasal 18 ayat yang ke-9. Hidup menurut ketetapanku, tetap mengikuti perintahku, peraturanku, dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Mengikuti peraturan Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka ia adalah orang benar. Saudara-saudara, orang benar itu, maka ia akan pasti hidup. Saudara-saudara, saudara pasti akan menjadi seperti orang lain. Nama kita tertulis di sana. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Turutilah perintah-perintah firman Tuhan, saudara-saudara. Orang yang setia menuruti perintah Tuhan, maka ia akan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu seluruh pemirsa semua, namanya tercatat di dalam kerajaan surga. Oleh karena kita memiliki karakter yang sama dengan firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan harapkan. Saya rindu untuk mendoakan saudara pada saat ini. Bapa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau adalah Tuhan kami yang telah memanggil kami dari dunia yang berdosa ini kepada satu rencana keselamatan supaya kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Kami telah belajar semampu kami untuk mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Maka selamatkanlah kami. Tuliskanlah nama kami dalam kitab kehidupan yang ada di dalam surga. Kami mohon kepadamu, tidak ada lagi nama yang akan menggantikan nama kami. Tetapi biarlah nama itu tetap selama-lamanya. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan, pemirsa dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah mereka juga dimenangkan oleh Tuhan dalam iman mereka untuk mencintai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dari sekarang sampai Maranatha. Karena